awali dengan pemuda Muhammadiyah dulu. Yang ada, jadi ada pemuda Muhammadiyah berdiri itu masih cabang Kroya. Ya, dari cabangnya Kroya, bukan cabang Iranjen. Cabang Kroya berdiri pemuda Muhammadiyah. Itu sekitar tahun 1963. Udah bering ya Pak? Iya silakan. Udah direkod. Berarti itu terkait sejarah awal mula Muhammadiyah di Desa Siraung ya Pak? Iya. Kalau terkait tokoh utama yang memulai pergerakan Muhammadiyah di Desa Sirau siapa Pak? Boleh dijelaskan biografinya? Iya. Kalau yang mulai waktu itu di Desa Sirau yang menjadi tokoh Muhammadiyah itu yang pertama namanya Bapak S. Sukirman. Bapak S. Sukirman itu kemudian menjadi ketua cabang Muhammadiyah pertama di cabang Meranjen. Terus yang lain itu di Desa Sirau ini ya, dulu namanya Muhammad Nur Komar, itu bapaknya Ustadz Muhammad Bakir, itu juga tokoh. Terus Bapak Muhammad Darsi di Sidowetan, itu tokoh. Terus waktu itu Pak Bakir itu masih pemuda, jadi tokoh pemuda. Terus Bapak Muksin Marzuki itu juga tokoh di Desa Sirau. Bapak Carik Muhammad Ahmad Dimyati dulu, Carik dulu, itu tokoh-tokoh di Desa Sirau, tokoh-tokoh. Bapak Haji Mursidi itu. Jadi Bapak S. Sukirman, Pak Muhammad Nur Komar, Bapak Muhammad Darsi, terus Bapak Ahmad Dimyati, terus Bapak Hamur Sidi, terus Bapak Muksin Marzuki. Itu tokoh-tokoh yang di Desa Sirau waktu berdirinya sampai dengan beliau meninggal. Sekarang sudah tidak ada yang itu, sudah wafat semua. Iya. Kalau jumlah anggotanya setiap periode itu bertambah atau gimana Pak sampai sekarang? Oh ya otomatis bertambah Mas, bertambah dengan bertambahnya penduduk ya, bertambahnya penduduk, terus alhamdulillah bertambah. Ya, bertambahnya amal usaha. Ya, amal usaha yang di Desa Sirau ini tidak sekonyong-konyong langsung berdiri semua, itu enggak. Nah, awal pertama berdiri itu MI Muhammadiyah. MI Muhammadiyah pun ini berawal dari namanya pertama itu Madrasah Matlangul Anwar dulu, berdiri tahun 58. Ya, saya lahir tahun 55 sih, ini berdiri tahun 58. Kemudian beralih menjadi SRI, Sekolah Rakyat Islam. Terus berpindah lagi, ganti lagi jadi Madrasah Wajib Belajar Al-Istihad. Saya mulai masuk, itu namanya. Terus menjadi SD Muhammadiyah tahun 68. Ya, saya selesai masih Al-Istihad, terus SD Muhammadiyah, terus SD Muhammadiyah kira-kira sampai tahun 80, terus ganti MI Muhammadiyah sampai sekarang. Itu MI yang kemudian disebut MI Muhammadiyah 1, letaknya di sebelah sini. Kemudian sekitar tahun 73 atau 72 lah, itu membuat filial atau lokal jauh dari MI, letaknya di Sirau Selatan sana, yang sekarang jadi MI. Itu dulunya bagian dari ini, jadi kelas menampung murid-murid yang jauh dari sana, jadi kelas jauh dari MI sini, sampai sekitar tahun 70 atau 80-an ya. 80 terus sana resmi berdiri jadi MI Muhammadiyah. Terus tahun
2000 berapa berdiri TK Aisyah 1. Jadi TK Aisyah itu kalau MI mulainya dari sini, tapi kalau TK mulainya dari 2 sana. Kebalik, maka namanya kalau TK Aisyah 1 itu sana, tapi kalau dari sini TK Aisyah 2. Kalau MI yang 1 sini, yang 2-nya sana. Gitu. Balik karena berdirinya dulu sana. TK di sini berdiri 2014 kalau nggak salah. Kalau iya, 2004 apa ya? 2004 berdiri TK 2 sini. Yang 2014 itu ini apa? Pondok. Ibu Tepan ini mau tanya lagi terkait dalam Muhammadiyah pergerakan dakwahnya dan pengembangan amal usahanya, ada nggak sih Pak tantangan atau penolakan dari masyarakat sekitar itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Perkembangannya dulu kan sejak tahun 6 berdirikan tahun 63 tadi ya. Waktu itu Masya Allah ramai-ramainya masih kan PKI belum meletus. Saya masih kecil waktu itu. Tahun saya 63 itu kelas 3. Jadi tahun 64 insya Allah, kalau enggak lupa saya tanggalnya tapi lupa. Dan ini tidak tertulis juga. Itu di Sirau itu berdiri PKU Muhammadiyah. Iya, PKU Muhammadiyah dalam pengobatan PKU Muhammadiyah. Itu didirikan di Ranting Sirau. Letaknya di sana, di Sirau Selatan. Waktu itu tantangan yang dihadapi karena saya masih anak-anak gitu ya. Itu memang cukup ramai, cukup ngeri lah gitu ya. Apalagi di sekitar meletusnya T30S. Karena perlu diketahui bahwa Sirau sebelah selatan itu tokoh bertani itu banyak di Sirau Selatan. Di Sirau Selatan itu tokoh bertani banyak. Lihat cukup banyak ya gesekan-gesekan. Apalagi antar organisasi. Berarti emang tantangannya cukup berat ya Pak dari dulu itu. Iya. Masjid pertama ini, masjid yang pertama, ya ini di dekat Pondok ini itu masjid pertama di Desa Sirau didirikan 1864. 1800 bukan 1600, 1864. Ya saya ya cukup lupa. Itu pertama ada masjid di Desa Sirau ceritanya ini. Kemudian itu kan terus yang kedua disediakan karena pondok di pondoknya Sirautan itu tahu bersihan ini letaknya tahu itu yang nah ini didirikan oleh dari Asnaf. Kemudian istilahnya kan menjadi tokoh, kemudian yang ngapain itu ahli waris sekarang yang ngapain ini juga masih ahli warisnya yang jadi Nazir. Dulu ketika ini sebelah sini sudah ada nggak tahu tadi kalau lewat sini enggak ya ini yang tingkat ini itu sekitar tahun 65. Nah, itu pecahan dari itu masih ngaji ini. Tadinya cemangan sendiri, orang sendiri semua ini gara-garanya bisa apa? Karena dari tadinya azan 2, di sini juga azan 2, terus menjadi azan 1. Jumatan azan 2 menjadi azan 1. Karena waktu itu kan sudah Muhammadiyah gitu loh, jadi azan 1 sini terus mendirikan masjid. Waktu itu ramai sekali
tadinya pada tadinya MI-nya juga di sini. Bukan kalau MI-nya memang dari dulu sudah dua. Oh, udah. Dua tapi tempatnya satu. Gitu loh. Satu tempat untuk dua MI. Dulu ini di sana jejer. Waktu saya sekolah juga masih belum pindah. Nah, kemudian setelah masjidnya jadi, masjidnya dulu namanya juga Masjid Bintang 9, bukan Baitur Rahman, Masjid Bintang 9. Ya karena di logo itu kan Bintang 9, namanya Masjid Bintang 9. Ke apa istilahnya, gesekan ya pada waktu itu. Kalau sekarang sudah tidak ada gesekan, tidak ada. Walaupun sama-sama istilahnya melaksanakan kegiatan, melaksanakan amaliyah masing-masing, itu sudah tidak ada gesekan, tidak ada wadan-wadanan, tidak ada. Udah. Walaupun ketika hari raya misalnya Muhammadiyah menyalakan di lapangan, lewatnya ini sudah ini. Yang jamaah sini loh sama lawan. Yang dari sana itu kan biasa udah. Gitu. Terus kalau misalnya hari raya berbeda atau puasa berbeda, ya biasa sudah. Tidak masalah. Orang sekitar saya, belakang saya ini. Terus itu dekat masjid juga ada yang ini. Dekat ke sana, Muhammadiyah. Jamaahnya ke sana, ke sana. Jadi biasa, saya setiap pagi ketemu subuhan saya ke sana, yang dari sebelah lain ke sana. Jadi dulu tantangannya ya baru reda sekitar tahun 2000. 2000 udah nggak ada pergeseran lagi. Tidak ada pergeseran. Masalahnya generasinya kan sudah ganti. Sudah bukan generasi dulu yang ketika mengalami perpecahan. Jadi pemahamannya sudah nggak turun. Walaupun usaha untuk dari itu memang ya tetap ada saja, walaupun tapi sudah tidak jelas-jelasan. Kelinikan itu supaya gimana lah, gitu lah. Kalau kayak tahlilan itu masih di sini. Masih, kalau mau sana masih. Kalau sini ya enggak. Maksudnya kalau orang Muhammadiyah tidak ada istilah tahlilan, tidak ada sudah. Jadi kalaupun misalnya belakang saya, misalnya ya itu ada acara apa, saya juga nggak diundang. Udah saling memahami. Saling memahami. Diundang pun saya nggak datang gitu. Dan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Biasa sudah nggak apa-apa. Udah berdampingan lah. Iya, udah berdampingan. Berdampingan damai gitu lah, enggak itu. Mau tanya lagi Pak? Ya, silakan. Nah, ada nggak sih Pak kayak bikin perjanjian gitu antara Muhammadiyah dengan warga sekitar, atau mungkin kayak ada kerjasama gitu Pak dari bidang usaha atau apa gitu Pak? Kalau perjanjian ya nggak ada tertulis, tidak ada. Tidak ada perjanjian tertulis, ya cuma saling menghormati saja lah, udah jalan sendiri-sendiri gitu loh. Kerjasama kadang-kadang kalaupun misalnya ada pengajian itu diundang, ada undangan, itu pun secara umum diumumkan, misalnya supaya diumumkan. Yang sering sekali kegiatan itu sebelah ini memang sering sekali kegiatan, misalnya awal atau bulan Syawal, itulah sekitar bulan Syawal itu ada kegiatan pembukaan manakib, terus sekalian dengan haul, tapi bukan haul kiai, bukan. Ini modelnya sekarang sini haul masal. Mungkin di sana-sana ada apa enggak. Jadi mereka yang kepingin menghaulkan orang yang sudah meninggal dari keluarga itu silakan daftar. Itu ada daftar sana. Nah nanti
ketika itu dibacakan yang haul sampai ribuan. Oke, mungkin terakhir Pak, tips atau gimana sih Pak biar perjuangan Muhammadiyah ini tetap bisa berlanjut tapi tanpa ada banyak gesekan itu Pak, biar yang efektif itu seperti Kayak apa? pesan untuk anak mudanya gitu aja. Iya. Iya. Ya memang yang agak sulit itu mengajak atau membawa generasi muda untuk aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Itu memang semakin kesini semakin menurun. Permasalahannya apa? Mereka yang meneruskan pendidikan tinggi seperti yang kuliah itu, setelah kuliah itu rata-rata tidak kembali ke desa. Iya. Keluar kota. Ya, kembalinya tidak kembali ke desa. Ya ada yang kembali, tapi tidak antara yang keluar dengan yang kembali itu banyak yang keluar.